Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya baca ulang dulu bacaan kedua. Tadi saya beritahu Koster bahwa bacaan itu ada dua pilihan dan kita pakai yang ini, tapi tidak tahu kenapa. Itu berhubungan dengan khotbah saya. Kalau tidak saya khotbah sebentar itu tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Saya baca ya dari surat Paulus yang sama pada Efesus pasal 4 ya 1-13. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil kamu hidup berpadanan dengan panggilanmu itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tatkala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberitakan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti juga ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun itu, dia pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat maupun pengajar, semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Kenaikan Tuhan itu sebenarnya juga memberikan kepada kita jaminan bahwa kita orang-orang beriman yang percaya kepadanya juga pada waktunya juga akan pergi ke tempat yang sama untuk bersatu dengan Allah. Tetapi kepergian Yesus itu tidak serta-merta membiarkan bahwa murid-muridnya itu sendirian. Kalau kita membaca kitab suci dikatakan, aku pergi, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Dia bilang begitu. Lalu dikatakan, aku akan mengutus rohku. Dan roh itu yang akan menjelaskan segala sesuatu kepada mereka. Ya. Dan seluruh karya Yesus itu akan dilanjutkan oleh para rasul. Maka Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Markus pasal 16, 15, 16. Dan Yesus tidak membiarkan para muridnya sebagai yatim piatu, ya tadi saya sudah sebut. Tetapi Yesus memberi jaminan bahwa ia akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Seperti juga disebutkan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, para rasul itu harus pergi mewartakan apa-apa yang telah mereka dengar dari Yesus, yang telah mereka lihat dari Yesus, yang telah mereka alami ketika Yesus berjalan keliling bersama dengan mereka, dan juga tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Itu harus diwartakan oleh para rasul. Tetapi ketika peristiwa yang dilukiskan
tentang kenaikan itu dikatakan bahwa ketika mereka terheran-heran, mungkin seperti gambar di atas. Ketika mereka terheran-heran, malaikat mengatakan kepada mereka, mengapa kamu melihat ke atas? Lalu dijelaskan mengenai nanti dia datang dengan cara demikian, tapi sebenarnya juga pesannya adalah bahwa tidak usah lihat ke atas, jangan terlalu menengadah ke atas, tapi sekarang pergi, wartakan sabda Tuhan, wartakan kebaikan Allah. Itu yang dimasukkan dengan pesan yang lain dari hanya sekadar takjub memandang ke atas. Oleh karena itu, merayakan hari kenaikan Tuhan bagi kita semua adalah panggilan dan perutusan kita oleh Yesus yang naik itu. Ya. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Itu. Jadi bahwa Yesus naik ke surga itu memberi jaminan keselamatan bagi kita, bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama. Tetapi juga membawa serta dari jaminan itu adalah tugas perutusan. Pergilah. Jangan hanya diam saja, takjub saja begitu, tetapi pergilah dan beritakanlah warta sukacita itu kepada semua orang. Dan Ibu Bapak, kalau kitab suci mengatakan pergilah ke seluruh dunia, itu adalah dunia keluarga. Kita punya keluarga sendiri, atau apa keluarga inti atau keluarga besar. Seluruh dunia itu adalah dunia kerja, dunia tempat kita bekerja, dunia tempat kita berusaha. Ke seluruh dunia itu adalah dunia pergaulan kita. Kalau kita senang pergi di kafe duduk-duduk, nongkrong, santai-santai, disitulah dunianya. Dan seluruh dunia itu adalah dunia masyarakat di mana saja kita berada. Di sanalah kabar baik itu harus kita wartakan kepada semua orang. Dan itu seirama dengan atau senada dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Baca yang kedua. Ya. Dikatakan dia telah melengkapi kita dengan hal-hal yang kita butuhkan untuk pelayanan, untuk kesaksian dalam pewartaan itu. Bisa baca di 1 Korintus pasal 12. Dan ada 2 perikop di situ beberapa waktu lalu saya masih singgung di sini. Itu tentang banyak anggota tapi satu tubuh, rupa-rupa karunia dan seterusnya. Jadi Tuhan telah melengkapi kita dengan banyak karunia. Dan itu yang harus kita manfaatkan untuk menghadirkan kebaikan dan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12 dikatakan, dan ialah itu adalah Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Itu yang tadi saya baca. Jadi Tuhan telah melengkapi, ya. Tuhan telah melengkapi. Tuhan mengutus bukan menyuruh pergi begitu saja, tetapi Tuhan melengkapi orang-orang itu, melengkapi kita semua dengan karunia-karunia yang kita butuhkan untuk pembangunan jemaat, untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan. Maka merayakan hari kenaikan mengajak kita untuk membaharui kembali tugas perutusan kita masing-masing, untuk memberikan dan mewartakan sengsara dan wafat serta kebangkitan Tuhan. Dan itu berarti mewartakan karya keselamatan Allah bagi manusia, dan mengajak semua orang untuk mengalami kasih Allah yang menyelamatkan. Dan kita juga sudah tahu dan pasti kita alami juga, di sebagian besar kita alami bahwa ada banyak tantangan dan kesulitan selalu menghadang. Di awal bulan Mei, bulan Rosario, ada peristiwa di mana itu? Di Jawa Barat itu, di Tangerang Selatan, ada mahasiswa Katolik yang berdoa Rosario, dibubarkan, bahkan dikeroyok, dan ada yang terluka, sekarang sedang proses di pengadilan. Ya. Jadi itu bagian dari yang kita maksudkan ini, ya. Bahwa kita, tetapi mereka kemudian, mereka tidak melawan, tetapi ya di jalur hukum saja. Artinya, janganlah
Janganlah kemarahan dibalas dengan kemarahan. Janganlah kebencian dibalas dengan kebencian. Itu yang maksudnya. Nah, Rasul Paulus mengatakan tadi dalam bacaan kedua, ya, dia mengingatkan kita dalam hal menjalankan panggilan kita. Kita harus rendah hati. Mewartakan kabar sukacita itu dengan rendah hati. Orang yang sombong tidak bisa menghadirkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Orang sombong tidak bisa. Orang yang angkuh tidak bisa mewartakan sukacita dan kebaikan Allah. Harus orang yang rendah hati. Paulus katakan tadi dalam bacaan kedua, yang tadi saya bacakan ulang. Orang yang lemah lembut, sabar, dan saling membantu dalam kasih, dan hidup damai sejahtera dalam roh. Tanpa kualitas dalam hidup seperti ini, dan terutama dalam perbuatan kita, apapun yang kita sampaikan tidak akan menghasilkan buah. Jadi kita harus menyatakan dengan berdasarkan apa yang ditulis dalam kitab suci. Kita bisa membacakan kitab suci, menjelaskan kepada orang, tetapi harus nampak dalam perbuatan kita. Harus orang lihat dan alami dari tingkah laku, perbuatan, tutur kata di hidup kita setiap hari. Kalau kau dibilang di gereja bahwa mari kita bersuka cita, tapi kau pulang ke rumah kau puk-pak dengan semua orang, kau berkelahi apa semua, sukacita yang kau bilang di gereja itu tidak ada gunanya itu. Menguap begitu saja. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam segala tantangan kiranya kita semakin teguh percaya bahwa Yesus tetap menjadi jaminan kita. Karena toh dia juga, menurut Saudara Paulus, Tuhan juga memberikan jaminan tentang kekuatan itu. Saya mencatat di dalam ini, saya baca ya, surat Paulus pertama kepada jemaat di Korintus pasal 10 ayat 13. Ya, dengarkan baik-baik. Saya baca mulai ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi dalam tugas pewartaan, seperti yang kita dengarkan dari bacaan, Yesus memberitahu murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan wartakan kabar sukacita. Kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dibaptis yang mengambil bagian di dalam tugas itu tanpa kecuali. Tetapi Paulus mengatakan, kalaupun juga ada kesukaran dan kesulitan dan pencobaan, janganlah takut. Tuhan memberi jaminan, ya, bahwa Dia memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi walaupun masalah itu membuat kita menjadi susah dan menderita, tetapi Tuhan membuat kita untuk sanggup untuk bisa menanggungnya. Oleh karena itu tadi saya sudah singgung bahwa Tuhan mengutus kita tetapi tidak pergi begitu saja. Tuhan juga memberikan kekuatan-kekuatan, ya, kemampuan-kemampuan. Tuhan memberikan rahmat, memberikan berkat supaya kita pergi melakukan tugas dan kewajiban kita, menjalani hidup kita dengan jujur sebagai tanda bahwa kita orang-orang beriman yang melaksanakan perintah Tuhan, yang dalam tanda kutip juga menjadi bagian dari pewartaan kita. Tuhan menyertai kita dan Tuhan akan mendampingi kita, memberikan kita kekuatan sehingga kita mampu menjalaninya. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, bersukacita atas kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan jaminan bagi kita tentang kehidupan dalam kesatuan dengan Allah. Tetapi kita juga berdoa supaya tugas putusan yang kita terima dari Tuhan sungguh-sungguh kita jalankan dengan baik
sesuai dengan karunia dan belas kasih yang kita terima dari Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita.